podcast masalah-masalah publik. Nah, kali ini kita akan membahas perihal yang cukup penting. Karena ini berkaitan dengan siswa dan siswi gitu. Kita akan membahas tentang PIP atau biasanya itu kepanjangannya Program Indonesia Pintar. Tapi untuk kali ini kita nggak sendirian. Kita sama 3 narasumber kita dari mahasiswi yang hebat-hebat banget. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Rizka, mahasiswa AP Angkatan 2017. Halo semuanya, kenalin aku Rafa Beda dari mahasiswa AP Angkatan 2023 juga. Halo semuanya, aku Azaria Putri, mahasiswa administratif Angkatan 2017. Oke, mungkin secara garis besar sih dari para audiens sudah tahu ya PIP itu apa. Tapi mungkin kita pengen penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkapnya dari kalian bertiga. Sebenarnya PIP itu apa sih dan apa sih tujuannya? Jadi kalau yang saya tahu itu PIP itu adalah program yang dicetuskan sama pemerintah untuk memberikan bantuan berupa dana pendidikan bagi siswa dari keluarga yang notabene kurang mampu, dan terus program ini juga kayak bertujuan untuk biar memastikan bahwa anak-anak Indonesia ini terutama dari keluarga yang prasejahtera ini tetap bisa merasakan sekolah tanpa memikirkan masalah biaya. Nah, dana PIP ini mencakup semua jenjang nih dari SD, SMP, SMA, termasuk juga paket pendidikan non formal. Dengan dana ini juga siswa bisa memenuhi kebutuhan, jadi kayak bisa bayar seragam, buku, alat tulis, bahkan kayak bisa digunakan buat biaya transportasi ke sekolah. Tapi sayangnya nih di Kota Serang program ini tuh dikorupsi, muncul korupsi. Oh, jadi dibalik dari kebermanfaatan program ini juga dikorupsi di Kota Serang. Betul. Tapi sebenarnya emang seberapa penting sih PIP ini? Jadi sebenarnya program PIP ini lumayan krusial banget ya. Kayak yang kita tahu kan pendidikan itu emang hak dasar setiap anak gitu kan, dan dan idealnya nggak ada anak yang putus sekolah cuma karena masalah biaya gitu. Nah di Indonesia nih, terutama di Kota Serang itu kemiskinan itu masih menjadi penghalang utama buat mengakses pendidikan gitu. Jadi PIP ini tuh ibarat apa ya? Ibaratnya kayak jaring pengaman sosial yang bisa mastiin kalau misalkan anak-anak ini ya tetap punya peluang buat tetap sekolah gitu. Oke, mungkin dari Rizka apa sih sebenarnya apa lagi itu dampak dari adanya program Indonesia Pintar ini? Ya sebenarnya PIP ini sangat bantu keluarga miskin banget dari Kota Serang. Banyak juga orang tua yang ngambilin dana ini buat bayar seragam, buku, terus juga bahkan transportasi gitu buat ke sekolah. Tapi kenyataannya masih banyak banget nih kendala yang ada gitu di program ini. Ada keluarga yang ngeluhin kalau sering banget nih dana ini tuh terlambat cairnya. Terus juga bahkan ada yang sampai nggak nerima sama sekali dana PIP ini. Terus juga menurut saya sih dengan adanya kasus korupsi kayak gini tuh makin memperkeruh suasana sih ya. Berarti kan adanya kasus korupsi, sebenarnya pola korupsi ini kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritain kisahnya gitu kan? Karena kan yang kita tahu kan kayak harusnya penyalurannya kan lebih ke siswa-siswa, tanggung jawabnya kan di sekolah. Apakah emang korupsi di sekolah atau emang dari kementerian langsung kayak gimana sebenarnya? Ya cerita korupsi. Iya betul. Jadi sebenarnya yang bikin prihatin tuh, jadi di Kota Serang ini tuh ada kasus korupsi dana PIP yang melibatkan seorang mantan sekolah di salah satu SDN di Kota Serang lah, yang nama tersangkanya itu Tubagus Samsudin. Nah beliau ini tuh menyelewengkan dana PIP ini sebesar kurang lebih 1,3 miliar rupiah di tahun 2021, tapi ini kasusnya baru keungkap di tahun ini, di tahun 2024. Nah yang bikin tambah parahnya lagi, beliau ini, Tubagus Samsudin ini diduga tuh dia kerjasama sama calo bernama Tubagus Iskandar. Nah Tubagus Iskandar ini adalah dia tuh punya hubungan dengan staf ahli Komisi 10 DPR RI. Nah, mereka inilah yang memanipulasi data penerima PIP ini. Data-datanya dimanipulasi ke mereka. Akhirnya dana yang harusnya diterima sama siswa itu malah masuk ke kantong pribadi mereka gitu. Bayangin aja deh coba,
siswa yang butuh banget gitu dana itu buat lanjutin sekolah, malah akhirnya nggak dapetin haknya mereka. Nah, kasus ini juga kayak jadi masalah yang sangat besar gitu loh di salah satu kota Serang gitu dalam pelaksanaan PIP ini, karena program ini tuh masih kayak lemahnya pengawasan, terus kayak akuntabilitasnya juga, yang dimana seharusnya itu dana itu harusnya langsung sampai ke siswa yang membutuhkan, tapi karena adanya jaringan korupsi, siswa ini tuh jadi kayak yang berhak mendapatkan tapi jadi dirugikan gitu. Betul banget ya, dengan adanya kasus ini tuh mencoreng nama baik program ini, karena gimana mungkin sih program yang dibuat buat ngebantu siswa miskin malah jadi ladang korupsi. Terus juga kan dengan adanya hal ini kan jadi nunjukin gitu kalau adanya celah dari sistem pengawasan yang perlu, menurut saya sih perlu diperbaiki gitu. Iya, jadi betul banget, kayak ironisnya tuh kayak angka kemiskinan di kota Serang itu cukup tinggi. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik nih, tahun 2024 ini angka kemiskinan itu sudah mencapai 5,65% di kota Serang. Jadi banyak banget nih keluarga yang benar-benar bergantung sama dana PIP, betul, untuk kepentingan pendidikan anak mereka. Iya, terus juga kan sebenarnya kasus ini tuh sangat disayangkan banget ya, karena kan menyangkut dana yang seharusnya digunakan buat pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Terus juga berdasarkan laporan, mantan kepala sekolahnya ini sama calonnya tuh diduga nyalahgunain dana 1,3 miliar kan. Terus juga ini nunjukin gitu lemah banget berarti sistem pengawasannya, mulai dari tingkat sekolah sampai mungkin tingkat nasional gitu. Dan yang lebih menyedihkannya lagi itu adalah dampak bagi siswanya itu sendiri sih, yang sangat membutuhkan banget dana PIP ini kan. Karena kalau misalkan ketika si dananya ini nggak sampai ke tangan mereka gitu ya, tangan anak-anak yang punya hak itu, dampaknya bakalan langsung kerasa. Misalnya resiko putus sekolahnya makin tinggi gitu. Padahal kan sebenarnya PIP ini awalnya dirancang buat mencegah hal itu kan, buat mencegah supaya anak-anak, gimana caranya anak-anak di Indonesia ini nggak putus sekolah gitu sih. Betul banget. Nah, dari sisi kebijakan juga program itu kayak mencerminkan masih kayak kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan programnya. Nah, terus jadi sistem itu masih memungkinkan terjadinya ada celah gitu untuk penyalahgunaan seperti itu. Sebenarnya berarti sistem penyalurannya itu kayak gimana sih? Apakah mungkin emang ditransfer ke rekening-rekening orang tua siswa, ataukah emang dari pusat ke sekolah dulu, baru dari sekolah disebar-sebar sehingga itulah celah korupsinya? Apakah mungkin emang ada masalah-masalah lain di daerah-daerah lain atau di tempat lain? Jadi sebenarnya masalah penyelewengan dana PIP ini tuh nggak cuma di kota Serang gitu ya. Kalau secara nasional, berdasarkan laporan dari BPK di tahun 2023 itu ditemuin kalau misalkan ada lebih dari kurang lebih 10% lah dana PIP itu nggak tersalurkan dengan benar gitu. Nah, kalau di kota Serang sendiri tahun 2023 tuh ada sekitar 6,2% penduduk di bawah garis kemiskinan. Nah, banyak dari mereka ini itu penerima dari penerima manfaat PIP gitu. Nah, sayangnya kasus korupsi yang kayak gini itu akhirnya di Serang ini jadi nunjukin kalau misalkan sistem pengawasannya emang masih lemah. oh begitu. Jadi emang berbeda-beda ya setiap daerah gitu. Tapi berarti jatuhnya pengawasan yang kurang dari pusat hingga ke daerah, sehingga di daerah-daerahnya bahkan di sekolah-sekolahnya jadi kayak begitu Kak. Iya, dan diperparah dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dananya itu sendiri sih. Tapi kalau menurut kalian sebenarnya pengawasan yang dilakukan tuh kayak gimana sih dari pusat ke daerah itu sehingga menimbulkan celah-celah yang terjadi? Kalau menurut kalian apakah pengawasan PIP itu sudah cukup atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Menurut saya sih dari pengawasan dana PIP ini tuh masih ada kelemahan-kelemahan, kayak mestinya kurang transparansi dalam penyaluran dana. Jadi data penerima seringkali kayak masih tidak terpublikasi gitu loh. Jadi orang tua tuh tidak mengetahui dengan jelas. Jadi masyarakat itu tidak bisa juga ikut memantau. Juga pengawasan di internal di sekolah-sekolah itu masih lemah juga.
juga, kayak kepala sekolahnya juga yang seharusnya jadi pengelola malah jadi bisa bikin curang. Terus selanjutnya juga kayak masih kayak kurang pemanfaatan teknologi. Kalau saja sistem distribusi dana ini tuh masih terintegrasi dengan teknologi seperti kayak blockchain, misalnya kayak maka semuanya transaksi bisa diaudit dengan lebih transparan dan real time. Lalu sebenarnya kan pengawasan ini udah dilakukan gitu kan ya, udah dilakukan. Tapi sebenarnya kesalahannya tuh di mana sih sebenarnya? Kalau menurut saya ya, sebenarnya ada dua penyebab utama ya terjadinya korupsi ini. Ada dua. Yang pertama ini mungkin mentalitas pelaku ya, karena beberapa oknum ini karena mereka melihat celah, akhirnya mereka tergoda gitu buat menyalahgunakan dana ini. Terus juga yang kedua mungkin lemahnya sanksi ya, karena kadang kan pelaku tuh dihukum ringan gitu ya, jadi nggak ngasih efek jerah gitu buat mereka. Terus juga dampaknya kan jadi besar ya, anak-anak yang harusnya dapat bantuan jadi dirugikan. Terus juga mereka mungkin terpaksa putus sekolah gitu, atau mungkin kesulitan buat memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya gitu. Terus juga selain itu kan dengan adanya kasus ini kan jadi nurunin kepercayaan publik gitu terhadap program pemerintah. Iya benar banget sih, karena kan sebenarnya tujuan awal PP ini bagus banget kan. Nah tapi karena ada kasus ini, itu tuh masyarakat jadi skeptis gitu, jadi mempertanyakan sebenarnya gimana sih gitu tuh dananya kemana, ini prosesnya gimana gitu. Nah, jadi emang masalah utamanya tuh emang ada di pengawasan sama transparansinya gitu. Dana sebesar itu gitu, semestinya kan bisa langsung dimanfaatin sama siswanya itu sendiri kan, tapi karena pengawasannya yang lemah, terus jadi ada celah gitu bagi oknum buat menyalahgunakan dana PP itu gitu. Terus sistem distribusinya juga masih manual di beberapa daerah, jadinya ya rawan lah buat dimanfaatin kayak gitu sama oknum-oknum yang. Setuju banget sih, kayak selain itu juga masih ada kayak kurangnya edukasi buat masyarakat nih tentang kayak bagaimana sih dana ini seharusnya digunakan. Nah, orang tua siswa ini tidak mengetahui gitu loh hak mereka. Jadi mereka ini bisa untuk menuntut kalau dana itu nggak sampai ke mereka gitu. Oh jadi sosialisasi juga termasuk pengaruh ya, karena pastinya kalau misalnya kita dapat sosialisasi kebijakan baru kan kita nggak tahu kan dapatnya berapa ya. Kalau misalnya tahunnya sebenarnya dapatnya 600 tapi kita dikasih 300, kalau namanya juga baru pertama terimaannya ya udah terima aja, baru nggak tahu aslinya berapa betul juga. Tapi kalau dari mana ada nggak sih langkah untuk mencegah itu? Kalau menurut saya ya, pemerintah itu harusnya bisa memperkuat lebih memperkuat gitu loh sistem pengawasan dan transparansinya. Kayak misalkan bisa dengan memanfaatkan teknologi gitu kan, karena teknologi yang udah canggih untuk sekarang gitu ya, kayak bisa memonitor distribusi dana secara langsung, kayak bisa menggunakan aplikasi berbasis digital kayak untuk mempermudah pelacakan dana gitu. Dan yang gak kalah penting juga bisa melibatkan gitu loh lembaga independen untuk melakukan audit yang berkala. Karena kalau hanya mengandalkan pengawasan internal itu masih ada celah yang besar. Belum kira yang nggak takut ya istilahnya. Setuju sih. Terus selain itu juga harus juga peningkatan partisipasi masyarakat itu sendiri sih. Jadi kalau misalkan masyarakatnya dilibatin dalam pengawasan, peluang terjadinya penyelewengan ini juga ya seenggaknya bisa diminimalisir lah gitu. Misalnya kayak orang tua siswanya tuh dikasih tahu atau dikasih akses lah buat memeriksa penyaluran dananya gimana. Terus pemerintah juga harus mastiin sih data penerima bantuannya tuh benar-benar valid gitu, supaya nggak ada oknum-oknum yang bisa manipulasi data lagi gitu loh. Iya benar sih. Terus juga mungkin perlu adanya pelatihan kali ya, pelatihan dan pendidikan anti korupsi mungkin Terhadap pejabat berarti ya? Iya, terhadap pihak-pihak yang terkait sekolah, yang terlibat gitu buat penyaluran dana ini. Terus juga kayak kepala sekolah, guru lah kayak gitu-gitu. Terus juga mereka mungkin harus paham gitu ya bahwa dana ini tuh amanah gitu. Apalagi kan mungkin bagi mereka
mereka mungkin cuma mikir senangnya, tapi buat masyarakat miskin itu berat banget gitu. Iya, pastinya kan kalau misalnya korupsi berarti kan kita beralih ke keuangan publik tentang kemiskinan. Pasti kalau misalnya banyak anak-anak sekolah yang akhirnya nanti nggak mampu untuk melanjutkan sekolahnya, akhirnya akan berpengaruh lagi ke indeks pembangunan manusianya. Jadi mereka yang seharusnya umur segitu produktif untuk bekerja nggak mampu karena kemampuannya ini belum ada gitu. Kira-kira menurut kan kalau misalnya ini terus berlanjut tuh sampai kapan sih? Bakal separah apa juga sih dampaknya untuk ke depan? Kalau dampak itu sebenarnya besar banget, apalagi buat anak-anak ya, apalagi buat anak-anak yang bergantung gitulah sama PIP ini. Itu mungkin apa ya, anak-anak tuh bisa terpaksa putus sekolah kalau misalkan dananya ini nggak nyampe ke mereka gitu kan. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sama program kayak PIP gini juga bakal nurun. Iya, efeknya juga kan pasti bakal panjang ya, karena kan kalau kepercayaan masyarakat sampai hilang nantinya di masa depan kalau ada program-program yang kayak gini yang mungkin di masa-masa yang akan datang bakal diperbaikin gitu, tapi ya namanya masyarakat ya kalau udah susah ya. Ya, setuju sih kan. Karena kita kalau beli barang juga kan, kalau misalnya bagus nih barangnya, beli lagi. Oke, jadi kan kalau misalnya program Indonesia Pintar itu kan lebih mengarah ke siswa dan siswi yang masih sekolah gitu kan, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK. Nah, sebenarnya menurut kalian ada nggak sih peran mahasiswa ataupun generasi muda terhadap kebijakan PIP ini untuk kedepannya? Supaya berjalan lebih baik. Iya betul, supaya berjalan lebih baik. Kalau sebagai mahasiswa sih kita lebih bisa jadi pengawas ya paling. Ya misalnya kayak membuat kampanye publik gitu tentang pentingnya transparansi dan transparansi pada program pemerintah. Betul banget. Terus generasi muda juga bisa banget buat menyampaikan kebijakan yang lebih baik lagi bisa melalui kayak media sosial atau kayak forum-forum diskusi. Dan yang paling pentingnya kita juga harus mendukung, kita ya sebagai generasi muda juga harus mendukung budaya anti korupsi mulai dari diri sendiri sih. Oke, jadi setelah diskusi panjang kita ini, mungkin boleh sih harapan kalian untuk program PIP ini ke depan. Kalau siapa dulu? Saya dulu lah. Oke, Rafa dulu. Oke, kalau saya sih berharapnya dari adanya program PIP ini bisa benar-benar menjadi solusi di anak-anak di Indonesia dari keluarga yang notabene kurang mampu agar mereka ini bisa untuk mengakses pendidikan tanpa hambatan. Dan harapan saya juga semoga pemerintah bisa lebih serius lagi sih dalam memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas supaya tuh kasus yang kayak di Kota Serang ini nggak keulang lagi gitu. Iya, terus juga saya mungkin berharap ya buat masyarakat buat lebih aktif gitu buat ngawasin program ini, terus juga cari tahu lebih lanjut tentang program ini gitu, karena pendidikan itu tanggung jawab kita semua gitu. Oke, setelah diskusi panjang itu dapat kita simpulkan bahwa program Indonesia Pintar ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswa yang terutama yang membutuhkan, yang kurang mampu, berkaitan juga dengan indeks pembangunan manusianya, bagaimana nanti terutama Kota Serang yang kita bahas ini, bagaimana nanti ke depannya Kota Serang bisa turun angka kemiskinannya, dan tentunya tadi kita sebagai masyarakat yang menerima tentunya harus ada juga kepekaan untuk mencari tahu sebenarnya program ini berjalan seperti apa, dapatnya berapa, sehingga pengawasan dilakukan juga bisa lebih ekstra bukan cuma dari pimpinan atas tapi dari masyarakat juga ikut mengawasi dan juga mengevaluasi, juga ikut berpartisipasi. Oke, mungkin terima kasih kepada Peri, Rafa, dan juga Rizka yang telah membersamai diskusi pada kali ini mengenai program PIP dan bahkan kasus korupsi PIP yang ada di Kota Serang. Mungkin itu aja teman-teman, dan jangan lupa untuk ikuti episode-episode dari publik lainnya. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.